Om Swastiastu. Selamat datang di channel Hindu Purana, channel yang khusus membahas tentang sejarah peradaban Weda yang diambil dari kisah-kisah Purana Weda. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang Sumpah Sri Krishna dan kesedihan Draupadi. Sri Krishna pergi ke hutan Kamyaka untuk melihat para Pandawa. Ia bersama dengan Drestadyumna, Drestaketu, Raja Cedi, dan Kekaya bersaudara yang terkenal ke seluruh dunia karena keberaniannya. Bersama dengan Sri Krishna, semua ksatria istana Vresni ke hutan itu. Mereka terkejut melihat keadaan para Pandawa dan ratu mereka. Mereka duduk mengelilingi Yudhishthira. Sri Krishna berkata, "Bumi telah haus akan darah. Bumi akan minum darah-darah dari pendosa-pendosa ini. Duryodhana, Karna, Sangkuni, dan Dursasana. Kami semuanya di sini. Semua raja-raja di dunia sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Yudhishthira, mengapa kalian harus tinggal di hutan karena mereka menyuruh kalian? Ini bukanlah permainan yang adil atau hak mereka atasmu. Mari kita semua menuju Hastinapura. Aku telah membawa pasukanku dan juga pahlawan-pahlawan ini. Seluruh Bratawarsa berada di pihakmu." Kemudian Yudhishthira berkata, "Bukan Krishna, aku telah melakukan kesalahan dan pembuangan ini adalah akibat dari semua itu. Aku harus melaluinya dan bersamaku saudara-saudaraku dan ratuku yang tercinta. Mereka harus menderita karena semua yang aku lakukan. Aku akan melakukan apapun untuk mengulangi kembali masa lalu, tetapi aku tidak bisa. Takdir tidak dapat dihindari. Aku harus menderita. Biasa yang agung telah memberitahuku dulu tentang nasib burukku. Ketika aku masih di Indraprastha, aku harus menolak tawaranmu Krishna. Maafkanlah aku." Yudhishthira hanya duduk terdiam. Sri Krishna sangat marah kepada Kaurawa. Kemarahan Sri Krishna sangat menakutkan seperti Rudra pada saat menghancurkan para Asura. Arjuna berusaha untuk menenangkan teman baiknya itu. Arjuna berusaha untuk menghilangkan rasa marah dari wajah Sri Krishna yang menawan. Sri Krishna kemudian berkata, "Yudhishthira, kehidupanmu dan kehidupanku terikat satu sama lain. Engkau adalah milikku dan aku adalah milikmu. Kita saling memiliki. Tidak ada seorang pun yang memisahkan dirimu dan diriku. Mereka yang mencintaimu adalah mereka yang mencintaiku. Musuhmu adalah musuhku. Aku tidak akan beristirahat sampai aku menghancurkan musuh-musuhku. Mereka akan hancur. Jika tidak sekarang, mungkin nanti. Karena engkau tetap bersikeras untuk mengikuti persyaratan dalam permainan itu, tetapi ini hanyalah masalah waktu. Aku akan membuat bumi ini basah dengan darah segar ksatria-ksatria ini. Aku kemudian akan melakukan penobatanmu. Aku bersumpah untuk melakukannya. Ya, aku bersumpah untuk melakukan ini." Ketika ia melihat Sri Krishna dan kakaknya Drestadyumna, kesedihan Draupadi menjadi semakin dalam. Semua kesedihan yang telah ia alami pada hari yang tak terlupakan itu, semua hinaan yang telah dilontarkan padanya oleh Karna, Duryodhana, dan Dursasana terbayang kembali. Ia menangis seakan-akan hatinya akan hancur. Kemarahan Sri Krishna terhadap Kaurawa sangatlah berbeda dengan kesabaran Yudhishthira yang membuatnya merasa tenang. Ia melihat Sri Krishna, matanya dipenuhi dengan air mata yang berlinang. Ia berkata, "Sri Krishna, lihatlah aku. Aku adalah ratu kesayangan dari 5 Pandawa yang termasyhur sebagai ksatria yang paling agung di dunia. Aku adalah adik dari Drestadyumna yang terlahir dari api. Aku adalah teman baik Sri Krishna, dan semua ini terjadi padaku. Mereka sudah menghinaku Krishna. Mereka menyeretku ke aula dan Krishna
Mereka mengatakan bahwa aku budak dari binatang-binatang itu. Krishna, mereka mengatakan hal-hal yang mengerikan, dan orang tua yang tidak berdaya, Bhisma dan Dresta ada di sana. Tetapi mereka tidak melakukan apapun untuk mencegah kejadian ini. Aku akan memberitahumu tentang suami-suamiku ini. Apalah gunanya Bima yang telah membunuh ratusan raksasa? Apalah gunanya jika Arjuna bertarung dengan Dewa Indra sendiri? Apakah gunanya menaklukkan yang dilakukan oleh Nakula dan Sahadewa? Apa peduliku jika Yudhistira disebut sebagai raja dari seluruh bumi karena ia melakukan Raja Suya? Ketika rambutku disucikan oleh air yang suci pada saat Raja Suya, ketika rambutku ini disentuh oleh Dusasana, mengapa mereka semua terdiam? Dusasana mencoba untuk menelanjangiku. Mereka semua terdiam. Adakah sesuatu yang lebih menakutkan dari semua itu? Jika bukan karena kebaikanmu, aku pasti sudah ditelanjangi, dan semua suami-suamiku akan terdiam. Yudhistira berbicara tentang dharma, tetapi bukankah dharma yang paling tinggi jika seorang suami melindungi istrinya ketika ia dihina? Bukankah mereka seharusnya menyelamatkan wanita dari seorang pria yang bersiap-siap untuk mencelakainya karena tidak ada wanita pun sebelumnya yang disakiti? Walaupun mungkin ada wanita lainnya, seharusnya mereka menyelamatkannya. Seperti yang tertulis dalam buku, mereka menyebut diri mereka ksatria dan mereka tidak tahu arti dunia. Kesopanan mereka sudah hilang dari hati mereka. Mereka bukanlah pria. Air mata Draupadi mengalir tak tertahankan lagi. Ia tidak bisa berbicara lagi. Sri Krishna menyentuh wajahnya dengan jari jemarinya yang lembut. Ia menghapus air mata Draupadi, dan ia pun ikut menangis. Ia berusaha untuk menenangkannya. Ia berkata, "Tunggulah sebentar Draupadi. Air matamu tidak akan sia-sia. Para wanita Kuru akan menangis seperti dirimu saat ini. Ketika panah Arjuna memuaskan kehausan yang akan darah karena mereka akan menangis. Ketika tangan Bima marah berlumuran darah Dusasana, mereka akan menangis. Ketika Duryodhana yang penuh dosa itu bergeletak di medan perang dengan pahanya yang telah dihancurkan oleh Bima, mereka akan menangis. Aku berjanji bahwa semua ini akan terjadi. Tidak ada satupun yang bisa menghentikanku. Dengarkanlah sumpahku. Surga boleh jatuh dari tempatnya yang tinggi. Puncak Himalaya yang bersalju mungkin tergelincir dan jatuh ke tanah. Lautan boleh saja mengering. Bumi boleh bergetar dan menjadi berkeping-keping. Tetapi kata-kataku bukanlah hanya kata-kata belaka. Engkau akan melihat semua Kaurawa akan mati. Jangan bersedih, adikku, jangan menangis." Tangisan Draupadi perlahan-lahan mereda setelah mendengar kata-kata Sri Krishna. Kemudian Sri Krishna berkata kepada Yudhistira, "Engkau sekarang harus menghabiskan 13 tahun di hutan. Menurut peraturan, 1 hari juga berarti setahun. Jadi bagaimana menurutmu?" Yudhistira tersenyum pada Sri Krishna dan tidak mengatakan apa-apa. Sri Krishna juga tersenyum dan berkata, "Semua akan seperti yang engkau harapkan. Tetapi akhir semua ini sudah dekat. Kami akan melihatmu sebagai seorang raja sebentar lagi. Aku akan meletakkan mahkota di kepalamu dengan kedua tanganku. Engkau harus yakin akan semua itu." Setelah berbicara demikian, kemudian Sri Krishna meninggalkan Pandawa yang merenungkan kata-kata dan sumpah Sri Krishna yang memberi semangat. Jadi demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam damai, salam rahayu. Om Santi, 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 Om.